Coba deh inget-inget. Kapan terakhir kali kamu pakai sedotan plastik? Kayaknya sepele banget ya, benda kecil yang habis dipakai langsung buang. Tapi percaya nggak, dari satu sedotan ini aja kita bisa ngobrolin sesuatu yang jauh lebih besar. Yaitu masa depan planet kita. Coba dia lihat gambar ini. Ini bukan cuma gambar loh. Ini beneran terjadi. Ini kenyataan pahit buat banyak banget hewan di laut sana. Sedotan yang kita pakai cuma ya paling beberapa menit buat minum, malah jadi ancaman mematikan buat mereka selama ratusan tahun. Kebayang nggak sih? Nah, pertanyaannya jadi gini, masa sih satu benda sekecil ini bisa bikin masalah segede ini? Jawabannya, iya banget. Dan dari sini kita bakal lihat gambaran yang jauh lebih besar lagi dari sekedar sedotan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu deh. Aksi-aksi kita sehari-hari kelihatannya sepele, tapi kalau digabungin, wah dampaknya itu kayak gelombang besar. Nggak cuma buat lingkungan, tapi juga buat kesehatan kita sendiri. Ini faktanya, jujur bikin kaget. Lihat deh infografis ini. Indonesia itu penghasil sampah plastik laut nomor 2 di dunia. Gila kan? Dan sampah ini bukan cuma bikin laut jadi kotor, tapi juga beracun dan bisa memicu kanker. Yang lebih serem lagi, ada penelitian yang nemuin plastik di dalam perut ikan. Ikan yang, ya mungkin aja kita makan. Masalahnya tuh nggak berhenti di laut aja. Coba kita lihat di darat. Sampah yang nggak diurus benar itu jadi sarang penyakit. Penyakit kayak diare, ispa, itu kan sering banget kita denger ya. Ternyata itu masuk 10 besar penyakit paling umum di puskesmas. Dan akarnya sering kali ya dari lingkungan yang kotor ini. Oke, lanjut ya. Dampak pencemaran lainnya apa? Krisis air bersih. Secara nasional, rata-rata akses air minum layak itu baru sekitar 73%. Tapi, coba lihat deh bedanya. Jomplang banget. Di Kalimantan Timur hampir 94%, tapi di Kalimantan Barat semua 37%. Ini artinya, air bersih, sesuatu yang harusnya jadi hak dasar, ternyata masih jadi barang mewah buat sebagian dari kita. Terus, air layak minum itu sebenarnya apa sih? Nah, menurut Kemenkes ada 4 syaratnya nih. Gampangnya gini, secara fisik airnya harus bening, nggak ada bau, nggak ada rasa. Terus harus bebas dari kuman-kuman jahat, bahan kimia bahaya, sama zat radioaktif. Jadi ingat ya, air yang kelihatannya bening itu belum tentu aman buat diminum. Oke, tadi kita udah ngomongin sampah dan air, masalah yang dekat banget sama kita. Sekarang, yuk kita coba zoom out. Kita lihat gambaran yang lebih besar, isu yang dampaknya dirasain sama satu planet ini, pemanasan global. Ini data dari NASA, dan angkanya nggak bisa bohong. 100 tahun terakhir ini, suhu rata-rata bumi itu naik terus, dan naiknya drastis banget. Tahun 2016 sama 2019 itu mecahin rekor sebagai tahun terpanas. Gampangnya, planet kita ini lagi demam tinggi. Terus, pemanasan global itu apa sih sebenarnya? Gini deh, bayangin aja bumi kita diselimutin. Gas-gas kayak karbon dioksida, metana, dan lain-lain itu numpuk di atmosfer. Nah, gas-gas ini yang kebanyakan datang dari aktivitas kita juga jadi kayak selimut tebel yang rangkep panas matahari. Makanya bumi jadi makin panas. Dan dampaknya udah kerasa banget di Indonesia. Permukaan laut naik, ngancem puluhan ribu kilometer pantai kita. Cuaca jadi aneh, makin ekstrim, musim kemarau jadi panjang banget, penyakit kayak malaria dan DBD makin gampang nyebar. Ini bukan cerita buat masa depan ya, ini udah terjadi sekarang. Oke, udah lihat banyak banget masalah. Pasti jadi mikir, terus solusinya apa dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Kuncinya ada di satu hal, energi. Aneh ya, energi ini sumber masalahnya, tapi sekaligus jadi kunci buat nyelesainnya. Jadi, Indonesia itu lagi punya dilema besar soal energi. Gini, di satu sisi, kita makin butuh banyak energi. Penduduk nambah, ekonomi tumbuh. Tapi di sisi lain, produksi minyak kita sendiri malah makin turun. Hasilnya, sejak 2004, kita jadi negara pengimpor minyak. Kita lebih banyak beli daripada produksi. Artinya, kita bergantung sama sumber energi yang, ya, suatu saat bakal habis. Tapi tenang, jalan keluarnya ada kok. Namanya energi alternatif. Ini tuh semua sumber energi yang bisa gantiin bahan bakar fosil dan yang paling penting, jauh lebih bersih dan ramah lingkungan. Contohnya apa aja? Wah, banyak. Mungkin kamu pernah lihat panel surya di atap-atap rumah? Itu kan, ngubah panas matahari jadi listrik. Atau kincir angin raksasa kayak yang di Sidrap, itu pakai tenaga angin. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah loh, ini teknologi yang udah ada dan jalan sekarang. Nah, ada lagi yang keren.
Indonesia kan ada di cincin api Pasifik ya. Itu artinya kita punya harta karun berupa energi panas bumi atau geotermal. Jadi pembangkit listriknya itu pakai uap super panas dari dalam perut bumi buat muterin turbin. Hasilnya listrik yang bersih. Bahkan, sampah pun bisa jadi energi. Serius? Coba lihat diagram ini. Ini namanya teknologi biogas. Jadi kotoran ternak itu diolah, terus bisa jadi gas metana. Gasnya bisa buat masak, bisa buat lampu. Keren kan? Masalah sampah jadi solusi energi. Prosesnya gimana? Gampang kok. Pertama, kotoran ternak dicampur air. Kedua, dimasukin ke tangki khusus yang kedap udara, nanti bakteri yang kerja. Ketiga, dari proses itu keluarlah gas metana yang siap dipakai buat bahan bakar. Simple. Terakhir, ada satu lagi nih, nuklir. Energinya emang gede banget, efisien pula. Tapi ini yang paling kontroversial. Soalnya ada risiko kebocoran radioaktif. Makanya sampai sekarang perdebatannya masih panas banget. Gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, kita udah jalan-jalan jauh ya, dari masalah global sampai solusi teknologi tinggi. Sekarang, saatnya kita zoom in lagi, kembali ke titik awal. Kembali ke satu hal yang paling bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Ada satu kalimat yang pas banget buat nutup ini semua. Aksi nyata akan sangat berpengaruh jika dilakukan secara bersama-sama. Mungkin kita mikir, apa sih yang bisa aku lakuin sendirian? Kelihatannya emang kecil, tapi bayangin kalau jutaan orang lakuin hal kecil yang sama. Dampaknya bakal luar biasa. Jadi, apa dong yang bisa kita lakuin? Banyak banget dan mulainya dari yang gampang-gampang aja. Hemat air di rumah. Coba deh mulai hidup minim sampah. Ingat kan 3R? Reduce, reuse, recycle. Matiin lampu kalau nggak dipakai. Bahkan sesimpel nanam cabai di pot rumah itu udah ngebantu loh. Setiap hal kecil itu ada artinya. Kita udah lihat ya benang merahnya, gimana dari satu sedotan plastik aja kita bisa sampai ngomongin masa depan bumi. Sekarang pertanyaan terakhirnya bukan buat saya, tapi buat kamu. Setelah dengerin semua ini, aksi nyata apa yang bakal kamu mulai? Hari ini juga.